Tutorial gol ada di sini ya. Jangan ribu FIFA. Malaysia ni dah jahanam sebab ramai sangat pemain import. Selepas kejayaan skuad Harimau Malaya, Peter Klamoski menewaskan Vietnam. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, 10 tahun tidak pernah menang melawan Vietnam, sekali menang membuat netizen dan juga fan Malaysia sombongnya sudah tidak ketulungan. Mentang-mentang Indonesia kemarin sempat dikalahkan Jepang dengan 6-0, netizen dan juga fan Malaysia menyindir Indonesia dengan mengatakan Indonesia kalau mau memasukkan gol, tutorialnya ada di Malaysia. Akan tetapi, kemenangan Malaysia ini justru masih menuai kontroversi akibat Malaysia diperkuat oleh pemain-pemain yang tidak jelas asal-usulnya. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Oh abang, pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan gol. Vietnam terus malah songong ke Indonesia. Nih, gua kasih paham. Macan ompong, itu timnas Malaysia apa? Amerika Latin. Menang satu kali langsung berasa Raja ASEAN. Emang bener, Malaysia kemarin ngalahin Vietnam. Hebatlah, kita kasih tepuk tangan. Satu tangan aja cukup. Tapi habis itu, netizen mereka rame-rame nyinyirin timnas Indonesia. Ngomongnya, Indonesia cuma jago bikin hype doang. Piala mah nggak pernah diangkat. Astagfirullah, itu mulut kayak bek sayap. Nggak pernah diam, tapi nggak penting juga. AFF sekali. Sabar dulu bung. Kita akui, performa timnas masih naik turun. Tapi kalau ngomongin prestasi belakangan ini, kita udah ke Piala Asia, lolos ke 16 besar, terus sekarang tinggal selangkah lagi ke Piala Dunia. Malaysia masih sibuk buka grup WhatsApp alumni AFF, U19. Dan satu hal yang nggak bisa dibantah, di ranking FIFA, Indonesia sekarang udah jauh di atas Malaysia. Jadi sebelum nyindir, cek dulu klasemen. Jangan cuma klasemen komentar. First kali, Alhamdulillah, terima kasih dekat Indonesia dah approve player-player warisan kita. Kenapa Indonesia? Sebab dia orang kena approve dulu, baru FIFA boleh. Abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan ribu FIFA. Ampun bang. Rodrigo Holgado. Uang kosong. Dua-dua gol dijaringkan oleh pemain warisan baru. Bang. Oh abang, pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan anak kosong ya, maaf ya. Gol memang. Tiga kosong. Siap-siap je lah nangis nanti lawan Vietnam. Betul lah tu, menangis kegembiraan. Guys, Malaysia akhirnya menamatkan badi apabila membantai. Okey, kita buat lauk Vietnamese spring roll, menjaringkan gol sebanyak 4-0 dalam aksi kelayakan Piala Asia pada malam tadi. Jom kita sembang. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan dulu. Kalau ada pemain yang nggak jelas sih nggak mungkin menang. Pertama sekali aku kena cerita pasal anak muda yang kita banggakan selama ni, Arif Aiman. What a player. Arif Aiman aja nggak bisa apa-apa kok. Pemain yang bermain di La Liga, di Liga Amerika Selatan, ada juga yang bermain di Turki. Tapi Arif Aiman yang bermain di Liga Super Malaysia masih lagi menyerlah. Kalau korang tengok dekat first half tu, sayang ada satu peluang yang dia tak dapat nak jaringkan. Bila tengok dekat stadium nampak macam dia tak lob tu tak masuk ke dalam gawang lah. Tapi bila tengok highlight nampak macam keeper sebenarnya ada tepis sikit bola tu. Kalau dah masuk tu memang cantik gila mat. Dekat first half Arif Aiman lebih kepada dia cuba nak menjaringkan gol, tapi dekat second half dia tukar dia punya mood. Dia jadi assister pula. 2 assist dia hasilkan dalam game malam tadi. Hantaran-hantaran maut daripada tepi, gandingan dia dengan Dion Scholes memang betul-betul menjadi tau malam tadi. Arif Aiman
Gila budak ni. Yang kedua, aku nak cerita pasal player-player warisan kita. Sebelum game, bila tengok line up, ramai yang tak berpuas Warisan hati. dari mana? Yelah, nama-nama baru. Keturunan dari mana? Dari Hong Kong. Diorang nak Ahmad, Ali, Mutu dengan Apek yang main untuk Malaysia. Tapi bila tengok line up, nampak nama ada Holgado, Figurido. Ya, nama Melayu itu. Bila aku tengok game semalam, aku rasa akan menutup kot mulut-mulut yang tak puas hati sebelum game. Sebab apa? Semangat yang diorang tunjukkan memang betul-betul macam nak main untuk Malaysia weh. Korang tengok ada seorang tu kepala dah berdarah dah Mat. Okay, striker ni kepala Ya, itu dah wajah-wajah berdarah, Mat. Malaysia. Dia pergi keluar, dia balut kepala dia masuk balik. Nggak dia tahu pakai asal-usulnya, nggak jelas. Tak power. Lepas tu botak tengah ni memang betul-betul MVP lah. Dah minit 89 lagi seminit nak habis, kena 6-0. Aku rasa boleh ni, Indonesia boleh comeback ni. Tak boleh comeback jadi kambing. Full time 6-0 kena. Tapi itulah, janganlah risau. China pun menang dengan Bahrain 1-0. Orang memang tak boleh nak pergi lagi dah jauh. Mainlah dekat Asia, jumpa kami Malaysia. Okey. Janganlah goblok banget ini. Di dalam Nggak tahu kalau Indonesia udah lolos. Bekas pemain kebangsaan Hadi Jaafar cakap Liga Malaysia ni dah jahanam sebab ramai sangat pemain import. Selepas kejayaan skuad Harimau Malaya Peter Klamoski menewaskan Vietnam 4-0, Peter mendakwa bahawa ada orang dalam yang berniat untuk mengkhianati pasukan kebangsaan. Luqman Hakim sah kembali ke Liga Malaysia bersama pasukan Negeri Sembilan selepas 5 tahun di luar negara. Kuching City telah menandatangani pemain JDT Ramadan Saifullah secara tetap, bukan lagi pinjam. Pemain negara Safawi Rashid dikabarkan akan ke KL City. Syamir Kuti Aba pun dikabarkan akan ke KL City secara pinjaman. Malaysia memang kelihatan naik kekuatannya dengan 5 pemain baru ini. Pemain yang belum jelas ini ya, ini belum jelas keturunan, jangan senang dulu. Vietnam pasti nggak akan tinggal diam. Saya udah perkirakan, makanya saya kasih tahu kemenangan pertandingan kalian dengan Vietnam itu. Si Malaka menang, Vietnam akan basing, akan selidiki habis-habisan. Terus kalah, malu karena punya pemain imigran yang banyak begitu ya, pemain pendatang haram, belum tahu apa status mereka. Pendatang haram. Pemain yang dari Argentina, dari Spanyol, dari Brazil. Pemain bayaran. Secara common sense it doesn't make sense. Ya, secara akal sehat itu nggak masuk akal. Tapi mana tahu kalau betul pun itu. Kalau menurut itu TMJ ya masuk akal. Turunmu bagus, berarti kamu punya mental nanti ketemu. Sedikitnya kamu mulai kepedean, itu tipikal orang Malaysia ya. Menang sedikit, mulai sombong, mulai pede. Nanti kamu hadapi Indonesia. Kamu baru ketemu Nguyen yang nggak full team di rumah kamu. Sudah sombong di home, sombongnya minta ampun. Mulai nyindir Indonesia. Ya, itu memang tipikal, makanya channel ini jadi kontra narasi karena memang narsis atau kebencian orang Malaysia ini terhadap Indonesia underestimate. Mereka udah akut banget. Dulu Malaysia 100% pemain bola sepak pasukan Malaysia ialah 100% orang Malaysia. Maksud orang Malaysia saya ialah Cina, India, Melayu, Sabah, Sarawak orang asli ya. Bukan macam sekarang orang Eropah lah, orang dari Afrika lah, orang tak tahu dari mana lah. Dia orang tak tahu kasih PR ke, kasih IC biru, jadikan pasukan, pemain pasukan Malaysia. Ada yang main dekat Malaysia, dekat klub-klub Malaysia, ada yang memang main dekat luar lah. So sekarang orang mengagung-agungkan, wah Malaysia menang, pasukan baru, sesuatu yang baru. Apa yang baru? Diorang tak kasih peluang dekat pemain-pemain lokal Malaysia, dan diorang kasih peluang kepada orang asing. So sekarang dia bukan pasukan Malaysia, dia sekarang pasukan warga asing Malaysia, Foreigner Malaysia Football Team. Understand or not? Kita sekarang pasukan warga asing Malaysia, bukan pasukan Malaysia sudah. Di balik euforia Malaysia merayakan kemenangan atas Vietnam, setelah 11 tahun hanya menelan kekalahan dari lawan, peringatan dini justru muncul kekhawatiran soal naturalisasi pemain yang tidak selalu bisa diandalkan untuk meraih kemenangan. Kekhawatiran ini disampaikan salah satu jurnalis olahraga asal Malaysia, Ajit Palsing, lewat artikel yang diunggah New Straits Times. Masih ada peringatan bagi sepak bola Malaysia, kata Ajit Palsing, seperti dikutip dari New Straits Times. Naturalisasi pemain asing menyelesaikan masalah saat ini,
Tetapi untuk pengembangan jangka panjang perlu fondasi baik dari akar rumput. Program usia dini tidak dapat dikesampingkan. Sistem sepak bola sekolah dan identifikasi serta pembinaan bakat muda itu tetap menjadi tulang punggung pengembangan seluruh industri sepak bola. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video di mana selama 10 tahun Malaysia tidak pernah menang melawan Vietnam. Sekali menang membuat netizen dan juga fan-fan Malaysia sombongnya sudah tidak ketulungan lagi. Seperti menang di Piala Dunia saja. Mentang-mentang Indonesia kalah 6-0 dari Jepang, ada fan Malaysia yang nyinyir pada timnas Indonesia. Indonesia kalaupun mau memasukkan gol, tutorialnya ada di Malaysia. Inilah yang dikatakan oleh fan Malaysia. Tapi mereka tidak sadar bahwasanya kemenangan Malaysia ini masih kontroversi, masih menjadi bahan perdebatan di kalangan pengamat sepak bola baik di Malaysia ataupun di kawasan Asia Tenggara. Kenapa demikian? Karena secara mendadak Malaysia diperkuat pemain-pemain yang diklaimnya mempunyai darah keturunan Malaysia ataupun pemain warisan. Inilah yang masih diperdebatkan, yang masih kontroversi. Pemain-pemain yang diklaim sebagai pemain warisan oleh pengamat-pengamat sepak bola baik di Malaysia ataupun di kawasan Asia Tenggara, pemain-pemain ini tidak jelas asal-usulnya. Banyak orang yang mencurigai Malaysia telah melakukan kecurangan dengan mengimpor pemain-pemain asal Amerika Latin. Dan inilah yang menjadi kebanggaan dari netizen dan juga fan Malaysia. Dan inilah fan Malaysia yang haus akan kemenangan, karena kita tahu selama ini sepak bola Malaysia nampaknya lagi terpuruk. Di event-event internasional Malaysia selalu gagal, berbeda dengan timnas Indonesia. Dari segala umur, timnas Indonesia lolos di event-event internasional. Akan tetapi, Malaysia selalu tersingkir di babak kualifikasi. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.